Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Yang pertama ada pengertian. Jadi akad musyarakah ini merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal dalam menjalankan suatu usaha. Dalam akad ini, setiap pihak berhak atas keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang disertakan. Musyarakah ini menjadi bentuk pembiayaan syariah yang adil dan transparan karena seluruh pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Konsep ini mendasarkan pentingnya kerjasama dan saling percaya dalam mewujudkan keberhasilan usaha bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis akad musyarakah. Ada beberapa bentuk akad musyarakah yang biasa digunakan dalam praktik musyarakah permanen adalah bentuk kerjasama jangka panjang di mana modal tidak ditarik kembali hingga usaha dibubarkan. Musyarakah menurun biasa digunakan dalam pembiayaan aset seperti rumah di mana kepemilikan bank berkurang secara bertahap. Sementara itu musyarakah inan terjadi saat mitra menyumbang modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Terdapat pula musyarakah abdan yang berbasis keahlian dan musyarakah wujuh yang berdasarkan reputasi untuk mendapatkan barang tanpa uang tunai. Selanjutnya ada dasar syariah akad musyarakah. Akad musyarakah ini memiliki dasar yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Al-Quran dalam surat As-Syaf menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan. Hadis Nabi menyatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang berserikat selama mereka jujur satu sama lain. Di Indonesia, legalitas akad diperkuat oleh Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 yang mengatur syarat dan ketentuannya. Sementara itu menunjukkan bahwa akad musyarakah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah. Selanjutnya ada penetapan nisbah dalam musyarakah. Jadi nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditentukan sejak awal akad. Penetapan nisbah ini dilakukan secara musyawarah dan harus disepakati kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Keuntungan bisa dibagi tidak sesuai porsi modal asal disepakati bersama. Namun dalam hal kerugian, pembagian harus sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Penting juga untuk mencatat nisbah dalam perjanjian tertulis agar mencegah konflik di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa musyarakah menjunjung tinggi atas keadilan dan kejelasan dalam kerjasama. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK nomor 106. Dalam standar akuntansi syariah, PSAK nomor 106 mengatur bagaimana akad musyarakah dicatat dan dilaporkan. Ketika entitas menyertakan modal dalam musyarakah, maka itu dicatat sebagai investasi. Jika mitra terlibat aktif, maka keuntungan yang dapat diakui sebagai bagian dari laba usaha. Sebaiknya jika terjadi kerugian, maka dicatat sesuai dengan porsi modal. PSAK 106 juga mengatur bagaimana mengungkapkan informasi terkait akad musyarakah di laporan keuangan termasuk nisbah, resiko, dan waktu akad berakhir. Selanjutnya ada ilustrasi kasus akad musyarakah. Contohnya Bank Syariah XYZ bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam usaha konveksi. Bank menyetor 200 juta rupiah sedangkan UMKM menyetor 100 juta rupiah dan mengelola usaha. Keuntungan disepakati 60% untuk bank dan 40% untuk pengusaha. Setelah 1 tahun, keuntungan bersih 120 juta rupiah dibagi sesuai nisbah. Bila rugi, kerugian dibagi sesuai porsi modal. Dan kasus ini menunjukkan bahwa musyarakah bukan hanya konsep, tapi juga praktik yang nyata dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak secara adil dan syariah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.